Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Dan doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita melihat seseorang yang kelelahan tetapi tetap berusaha menolong orang lain? Misalnya seorang dokter yang bekerja hingga larut malam demi pasiennya, atau seorang ibu yang tetap memasak bagi anak-anaknya meski badannya lelah. Ketika kita melihat hal seperti itu, hati kita tersentuh dan kita merasakan cinta yang nyata. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan kasih yang sungguh tulus seperti itu. Ia berkeliling, mengajar, menyembuhkan, dan menguatkan orang banyak tanpa lelah. Yesus melihat banyak orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ia bukan hanya melihat dengan mata, tetapi ia merasakan dengan hati. Yesus hadir untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan, sakit, bingung, dan kehilangan arah hidup. Situasi ini membuat Yesus bersabda bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Artinya banyak orang membutuhkan pertolongan dan perhatian, tetapi yang mau terlibat masih sedikit. Karena itu Yesus memanggil para murid dan memberi mereka kuasa, yakni kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir roh jahat, kuasa untuk menghadirkan kasih Allah. Yesus juga mengutus mereka kepada domba-domba yang hilang, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan sentuhan belas kasih. Yesus ingin para murid menjadi perpanjangan tangannya, melanjutkan misi kasih yang sudah ia mulai. Inilah tugas gereja di dunia. Di masa Advent ini, Yesus juga memanggil kita menjadi pekerja di ladang Tuhan. Kita mungkin tidak bisa menyembuhkan orang sakit secara ajaib, tetapi kita bisa menyembuhkan luka hati dengan perhatian. Kita bisa menguatkan yang lemah dengan sapaan hangat. Kita bisa menjadi kabar gembira melalui hal-hal kecil, seperti membantu orang tua, menghibur yang sedang sedih, memberi waktu bagi mereka yang kesepian. Masa Advent ini mengundang kita untuk membuka hati dan menjadi saluran kasih Tuhan. Mari kita mulai dari yang sederhana, yakni menjadi terang bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Bantulah kami untuk menjadi alat kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan perhatian dan penghiburan.
Semoga hati kami selalu siap diutus untuk mewartakan kerajaan-Mu dalam setiap tindakan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.